kita ketemu lagi. Salam semangat. Mari kita persiapkan alat-alat kita untuk belajar. Tapi yang lebih penting, mari kita siapkan hati kita dengan cara berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Kita siapkan dan kita ikuti materi berikut ini. Hari ini kita akan belajar IPA. Tujuan pembelajaran hari ini adalah membedakan hewan vertebrata dan avertebrata. Yang kedua, menyebutkan alat gerak manusia, yaitu tulang dan otot. Coba perhatikan gambar berikut ini. Anak-anak, dengan gambar ini, mari kita cari perbedaannya antara kelinci dan siput. Apa perbedaan kelinci dan siput? Kalau kita lihat, 1. Kelinci berjalan dengan cepat, sedangkan siput berjalan lebih lambat. Perbedaan yang kedua, kelinci bergerak dengan melompat, sedangkan siput bergerak dengan merayap. Yang ketiga, kelinci termasuk hewan vertebrata dan siput termasuk hewan avertebrata. Nah, anak-anak pasti bertanya-tanya, apa itu vertebrata dan apa itu avertebrata? Vertebrata adalah hewan yang mempunyai tulang belakang. Pak, tulang belakang itu yang mana ya? Pintar. Perhatikan gambar kelinci ini. Yang diberi tanda ini yang disebut tulang belakang. Jadi apa itu tulang belakang? Pintar. Tulang belakang adalah tulang yang berruas-ruas dan berderet-deret dari leher menuju ke punggung sampai ke ekor. Saya ulang, tulang belakang adalah tulang yang berruas-ruas dan berderet dari leher menuju ke punggung sampai ke ekor. Mari anak-anak, kita amati lebih cermat lagi gambar kelinci ini, agar kita bisa menemukan ciri-ciri hewan vertebrata. Kalau perlu, kita persiapkan alat tulisnya untuk mencatatnya. Oke, sudah siap? Ya. Ciri-ciri hewan vertebrata. 1. Mempunyai tulang belakang. 2. Bagian tubuh terlihat lebih jelas. Apa maksudnya, Pak? Iya. Artinya, terlihat bentuk kepalanya, terlihat jelas lehernya, terlihat jelas badannya, dan terlihat jelas kakinya. Ciri yang ketiga, susunan saraf meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Pak, apa saraf itu?
Ya, benar. Saraf adalah jaringan yang berfungsi menerima rangsang. Saraf adalah jaringan yang berfungsi menerima rangsang. Dan ciri yang keempat adalah otak dilindungi oleh tengkorak. Nah, setelah mengetahui ciri-ciri hewan vertebrata, lalu hewan apa saja yang termasuk vertebrata? Siapa tahu? Pintar sekali. Yang termasuk vertebrata contohnya ada kelinci, kerbau, kambing. Itu yang di darat ya. Yang bisa terbang? Ada, contohnya burung. Yang di air? Contohnya ikan, buaya, kadal, dan lain-lain. Nah, saatnya kita membahas yang disebut dengan binatang avertebrata. Avertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Coba perhatikan gambar ini, gambar siput ini. Sehingga lalu dengan memperhatikan gambar siput ini, kita cari ciri-ciri hewan avertebrata. 1. Tidak memiliki tulang belakang. Seperti kelinci ya, kalau siput tidak punya tulang belakang. Yang kedua, bagian tubuh sulit dibedakan. Lain dengan vertebrata. Kalau siput ini tidak tahu kakinya yang mana, ya kan? Perutnya yang mana, lehernya yang mana, tidak jelas. Maka dikatakan bagian tubuhnya sulit dibedakan. Ciri yang ketiga, memiliki rangka luar. Kalau kelinci, rangka tulangnya ada di dalam. Kalau siput, rangkanya ada di luar. Kadang-kadang rangka luar ini dijadikan oleh siput sebagai pelindung atau yang disebut dengan cangkang. Ciri yang keempat, bagian sarafnya ada di perut. Iya. Nah, apa itu saraf? Iya, betul, tadi sudah disebutkan. Jadi, sarafnya ada di perut. Ciri yang kelima, otak tidak terlindungi oleh rangka. Nah, lalu apa contoh hewan avertebrata? Betul sekali. 1 adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan masih banyak lainnya. Jadi anak-anak sekarang menjadi tahu mengapa siput gerakannya lebih lambat dibandingkan kelinci. Iya, betul. Jawabannya karena siput termasuk hewan vertebrata, di mana organ gerak siput adalah kaki perut. Bukan perut loh, tapi kaki perut. Yang sering disebut dengan gastropon. Kaki perut pada siput sering disebut dengan gastropon. Sedangkan organ gerak pada kelinci adalah kaki yang terlihat jelas. Agar kalian lebih mengerti lagi, coba sekarang anak-anak mengerjakan tugas yang ada di buku siswa. Menuliskan ciri-ciri atau karakteristik hewan vertebrata
dan hewan avertebrata yang ada di buku tema halaman 42. Disalin kolomnya dan diisi. Kemudian nanti dikumpulkan. Itu sebagai tugas pertama. Oke. Setelah kita mempelajari alat gerak hewan, mari kita sekarang mempelajari alat gerak pada manusia. Alat gerak manusia. Coba sebutkan alat gerak pada manusia. Pintar sekali. Alat gerak manusia terdiri dari tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Coba perhatikan gambar bagian tulang manusia dan fungsinya berikut ini. Anak-anak juga bisa membuka buku tema halaman 64 sampai dengan 65. Wow, di situ ada kerangka manusia. Dan ternyata tulang manusia dikelompokkan menjadi 3 loh. Apa saja? Perhatikan. 1 adalah tulang tengkorak. 2 adalah tulang badan. Dan yang ketiga adalah tulang anggota gerak. Dari masing-masing itu masih dikelompokkan, Nak. Kita lihat apa saja yang termasuk tulang tengkorak dan di mana letaknya. Yuk, kita pelajari bersama. Tulang tengkorak terdiri dari 1. Tulang ubun-ubun, tulang dahi, tulang pelipis, tulang pipi, tulang mata, tulang hidung, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Wah, banyak sekali ya, betul. Ternyata namanya berbeda-beda. Kita beralih ke tulang badan. Tulang badan juga dibedakan terdiri dari macam-macam. Kita lihat. Tulang badan terdiri dari tulang leher, tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk, tulang belakang, dan tulang panggul. Satu lagi yang termasuk tulang anggota gerak dibedakan menjadi 2, yaitu tulang tangan dan tulang kaki. Yang termasuk tulang tangan adalah tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari-jari tangan. Yang pada bagian tangan disebut tulang tangan, yang pada kaki disebut dengan tulang kaki. Lalu tulang kaki terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Banyak sekali ya, betul. Tulang kepala atau yang disebut dengan tengkorak berfungsi itu untuk melindungi otak. Sedangkan tulang badan di sini berfungsi untuk melindungi jantung, hati, dan organ lainnya. Ayo anak-anak, kita cari tahu tentang fungsi tulang dan gerak dan alat gerak dengan mencari sumber lain seperti di internet atau di buku. Dan kita isi tugas yang ada di buku tema halaman 63. Kerjakan, boleh dibantu kakak
dibantu orang tua, atau dibantu siapa saja. Cukup jelas anak-anak? Ternyata belajar tentang kerangka kita cukup menarik, bukan? Bapak sangat berharap semoga di antara kalian ada yang bercita-cita menjadi dokter. Dan pasti Bapak doakan cita-cita kalian tercapai. Amin. Akan lebih menarik bagaimana kalau kita membuat model kerangka sederhana manusia. Wow, asik sekali ini. Setuju? Setuju. Kita buat model kerangka manusia sederhana. Kita akan menggunakan panduan. Kalau begitu, kita lihat panduannya di buku tema halaman 66 dan 67. Halaman 66 sampai 67. Coba anak-anak buka. Lalu bagaimana mengerjakannya? Ini kan masa pandemi. Ya. Gimana cara mengerjakannya? Boleh sendiri, boleh berdua, boleh bertiga. Yang pasti harus dengan teman yang berdekatan. Karena kita masih dalam kondisi COVID. Tidak boleh dengan teman yang jauh dan tidak boleh pergi jauh-jauh. Bapak berpesan, tetap harus jaga jarak. Dan juga jaga kebersihan. Selalu cuci tangan. Dan kalau pergi sebentar harus memakai masker. Bila tidak ada teman yang dekat, bagaimana Pak? Kalau tidak ada teman yang berdekatan, boleh dikerjain sendiri. Dengan minta bantuan orang tua, atau dibantu dengan kakak, atau dibantu dengan siapa saja. Yang penting anak-anak mencoba membuat kerangka sederhana. Supaya kelak ketika besok menjadi dokter, kita akan melihat yang kerangka sebenarnya. Dan bisa mengobati tentunya. Demikian video pembelajaran hari ini. Semoga dapat mencerahkan dan menambah pengetahuan. Sekian dari saya, sampai jumpa dan tetap semangat. Nah anak-anak, saatnya kita sudah capek ya. Tetapi saya yakin bahwa hari ini anak-anak mendapatkan sesuatu. Kita ketemu lagi di lain waktu. Salam semangat, sampai jumpa. Sampai ketemu.